Gadis kecil dengan ketakutan menemukan. Di samping paman, ternyata ada hantu wanita. Dia memberitahukan tentang hantu wanita itu kepada semua orang yang hadir. Namun setelah mendengar, mereka merasa anak itu sedang berbicara omong kosong. Tidak ada satupun yang mau percaya pada kata-katanya. Dan alasan gadis kecil itu bisa melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat orang biasa. Hanya karena dia bukan orang biasa. Ternyata, gadis itu adalah murid utama dari Akademi Jalan Surga. Konon di dalam Akademi Jalan Surga ada 3 orang ahli. Masing-masing memiliki ilmu yang dapat mengubah takdir dan menetapkan hidup dan mati dengan metode yang tiada taraf. Dan gadis itu, mereka adalah murid utama dari ketiga orang itu. Hanya karena gadis itu memiliki bakat luar biasa. Dalam waktu kurang dari beberapa tahun, dia telah mempelajari semua kemampuan ketiga gurunya sepenuhnya. Jadi para master memutuskan untuk membiarkan gadis kecil itu turun gunung dan berlatih sendiri. Namun, gadis itu baru saja sampai di kaki gunung ketika dia melihat sopir ibunya datang menjemputnya dengan mobil mewah. Namun, tidak disangka gadis itu baru saja sampai di depan rumahnya ketika dia dihadang oleh pembantu rumah tangga di rumahnya, memberikan sebuah menunjukkan kekuatan. Namun dia tidak tahu, gadis itu bukanlah orang yang mudah ditaklukkan. Dia langsung menamparkan pengasuhnya. "Kau berani memukulku yang tidak terdidik? Anak liar, kau berani bilang putriku adalah anak liar." Saat itu, ibu gadis itu mendekat, melihat putrinya yang sudah lama tidak ditemui. Ibu dengan emosional memeluknya, menyatakan kerinduan. Namun ketika dia membawa putrinya, baru saja masuk ke dalam rumah, anak perempuan angkat itu melemparkan boneka, dilempar ke kaki mereka, bahkan dengan wajah yang sangat marah, berteriak marah kepada ibunya, mengatakan bahwa dia sudah memiliki putri kandung, pasti akan melupakan dia. Setelah mengatakannya, dia bahkan tidak sopan, ingin mengusir gadis itu dari rumah, bahkan mengangkat vas bunga untuk melempar gadis itu. Namun gadis itu dengan mudah menghindar menggunakan ilmu gaib. Gadis yang melihat situasi tidak baik, mulai menangis keras-keras. "Ayah, tolong selamatkan aku." Mendengar pertengkaran antara ayah dan sekretaris wanita, gadis kecil segera bergegas datang, melihat anak perempuan angkat yang tampak sangat sedih. Xiao Ke menonton drama, langsung mengomeli istrinya, bahkan lebih keras menegur gadis kecil. Gadis kecil langsung membuat keributan saat pulang ke rumah. Sungguh merupakan sumber masalah. Namun saat itu gadis kecil, namun dia mengeluarkan harta karun ilmu gaib dari tasnya. Bersemangat, ternyata bisa menghitung anak perempuan angkat di depannya. Ternyata adalah anak yang lahir dari ayah dan sekretaris wanita. Kemudian, dia dengan marah memberitahu ibunya tentang hal itu. Namun ibunya mendengarnya dengan setengah percaya. Xiao Ke, ayahnya bahkan bersikeras tidak mengakui. Tidak mau mengakui dengan cara apapun. Melihat gadis kecil yang seperti itu, dia segera mengeluarkan jimat asli, menempelkannya di tubuh pria itu. Detik berikutnya, pria itu pun mengungkapkan semua rahasia. Ternyata sebelum dia menikah dengan istrinya, dia sudah hidup bersama sekretaris wanita. Tapi untuk mendapatkan harta wanita itu, dia pun diam-diam menyembunyikan hal ini dari wanita itu. Yang menikah dengannya, wanita yang mengetahui kebenaran, benar-benar putus asa. "Mulai hari ini, kita bukan suami istri. Aki juga tidak punya ayah seperti kamu." Membawa putrinya, tanpa ragu, dia berbalik dan pergi. Sementara itu, 3 paman di luar sudah menunggu dengan mobil mewah untuk menjemput mereka pulang. Wanita yang terluka akhirnya kembali ke keluarga Sima miliknya sendiri. Namun ketika gadis kecil itu baru saja masuk, dia menemukan bahwa nasib paman ketiganya kosong. Melihat keponakan yang baru kembali ini begitu misterius, beberapa paman yang hadir terkejut. Tapi yang lebih misterius masih ada di belakang. Keesokan harinya, saat gadis itu bermain di halaman, tiba-tiba, sebuah hantu anak laki-laki muncul di udara. Yang lebih aneh adalah, dia bahkan memanggil, "Ayah," ke dalam villa. Saat itu, paman ketiga kebetulan datang. Gadis kecil yang melihat adegan ini, mencurigai bahwa anak laki-laki itu akan membahayakan paman ketiga. Jadi dia langsung mengeluarkan kertas jimat, dan melemparkannya ke tubuh paman ketiga. "Apa yang sedang kamu lakukan?" Dia bahkan mengklaim bahwa dia melakukan ini semua karena tadi ada hantu kecil yang memanggilnya, "Ayah." Dia melakukan ini semua untuk melindunginya. Namun paman ketiga setelah mendengar berkata bahwa dia omong kosong. Tapi saat malam tiba, gadis itu untuk mencari tahu kebenaran. Setelah merapikan barang-barangnya, dia menghilang dengan sekali teleportasi. Dan ketika gadis itu muncul lagi, dia ternyata sudah sampai di depan pintu villa Li. Dia dengan tegas mengetuk pintu besar dan masuk. Ternyata, dia melihat hantu yang sebelumnya di sini. "Anak laki-laki, kamu sangat menakutkan. Masih menduduki tubuh orang lain ya? Menggunakan kekuatan, kamu mengira aku anak kecil berusia 3 tahun. Anak laki-laki itu melihat gadis yang datang dengan niat buruk. Tiba-tiba muncul. Dia langsung ingin mengusirnya keluar.
Tapi gadis kecil itu bukanlah orang yang bisa diremehkan. Dia langsung menggunakan ilmu gaib untuk menyerang kepala anak laki-laki itu, dan memberitahu wanita di sampingnya, mengklaim, anak ini sama sekali bukan anak kandungnya, melainkan anak saudarinya, dikuasai oleh hantu kecil. Setelah itu, dia mengeluarkan selembar kertas jimat dan melemparkannya ke tanah. Ini sebenarnya terjadi apa? Bagaimana kamu tahu? Ibu, akulah Ananmu. Jangan tertipu olehmu. Bibi tidak ingin ayah Anan. Jadi tidak ingin Anan. Meskipun aku bukan ibu kandungmu, tapi ibumu adalah saudara perempuanku. Aku hanya ingin Anan kita kembali. Kenapa aku sebaik ini? Bukankah menjadi anakmu itu baik? Aku hanya ingin Anan milikku sendiri. Siapa kamu, Aji, yang ingin menegakkan keadilan? Peluk Anan dan bawa pulang.